Kultur sel adalah proses di mana sel-sel tumbuh dalam kondisi yang terkendali di luar lingkungan asalnya. Teknik ini telah memungkinkan para ilmuwan untuk menggunakan sel, unit dasar kehidupan, sebagai sistem penting untuk memahami proses fisiologis dalam tubuh manusia. Salah satu kontribusi utama dari kultur sel adalah pengembangan vaksin polio. Pada awal 1930-an, para peneliti harus menggunakan hewan hidup untuk menumbuhkan virus polio. Tetapi dengan kultur sel, peneliti dapat mengontrol lebih jauh mengenai produksi virus yang akhirnya mengarah pada penciptaan vaksin. Kita maju lebih cepat ke tahun 1970-an. Kultur sel mamalia digunakan untuk membuat protein terlipat dan terglikosilasi dengan benar, seperti interferon dan antibodi yang tidak mungkin dibuat dalam sel E. coli prokaryotik, karena sel E. coli tidak memiliki modifikasi pasca translasi. Saat ini, kultur sel digunakan secara luas dalam pengaturan laboratorium, terutama di bidang penelitian vaksin, penelitian kanker, dan terapi protein. Kategori kultur sel. Sel yang digunakan di laboratorium dapat digeneralisasikan menjadi dua kategori, yaitu sel primer dan sel line. Sel primer adalah sel yang dibuat langsung dari jaringan organisme. Jika tumbuh di bawah kondisi yang tepat, sel primer akan tumbuh dan berkembang biak, tetapi mereka hanya mampu melakukannya beberapa kali. Hal ini karena setiap kali sel membelah, bagian dari telomer DNA-nya hilang setelah sejumlah pembelahan sel tertentu. Sel akan mencapai penuaan ketika sel tidak dapat lagi membelah. Sel lain di sisi lain mampu melepaskan diri dari batasan normal siklus sel dan tumbuh tanpa batas, menjadikannya sangat berguna untuk penelitian jangka panjang. Sel primer diperoleh langsung dari jaringan donor. Sel lain dapat diturunkan dari tumor klinis atau dibuat dari transformasi sel primer dengan onkogen virus atau perawatan kimia. Lingkungan pertumbuhan sel. Sel primer dan sel line dalam kultur biasanya mengambil salah satu dari dua bentuk pertumbuhan. Mereka tumbuh sebagai lapisan tunggal atau mengambang bebas dalam media kultur. Sel yang membentuk lapisan tunggal sering disebut sebagai kultur yang melekat atau adherent culture, sedangkan sel yang mengambang bebas disebut kultur suspensi. Mengetahui sifat pertumbuhan sel dapat membantu para ilmuwan memilih peralatan kultur yang sesuai untuk eksperimen mereka. Untuk menjaga agar sel tetap hidup, penting untuk menjaga kondisi sedekat mungkin dengan kondisi fisiologis. Oleh karena itu, perlunya penambahan suplemen seperti asam amino, garam organik, dan vitamin ke dalam media kultur. Tradisional suplemen vital lainnya termasuk makromolekul, lipid, dan faktor pertumbuhan dilengkapi dalam bentuk serum janin sapi atau FBS. Namun, ada banyak ketidakpastian sehubung dengan penggunaan FBS. Misalnya, karena para ilmuwan tidak mengetahui komposisi pasti serum selalu mengalami banyak variasi dan hal ini dapat mempengaruhi kultur. Baru-baru ini, media yang ditentukan di mana komposisi media yang tepat diketahui sedang meningkat untuk mengatasi jaringan ini. Karena cairan fisiologis memiliki pH netral, media kultur juga memiliki sistem buffer untuk memastikan bahwa pH yang tepat dapat dipertahankan. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan menggunakan natrium bikarbonat untuk menjaga pH media antara 7,2 dan 7,4 dengan 5-10% gas karbon dioksida. Sistem buffering umumnya hanya melibatkan penggunaan deuterium seperti HEPAS. Pada kedua jenis tersebut, biasanya ditambahkan indikator pH seperti phenol red ke dalam media sehingga para ilmuwan dapat memantau perubahan pH secara visual. Sel lain yang berbeda umumnya memerlukan jenis media yang berbeda, dan media komersial yang paling umum adalah Dalbeckus Modified Algal Medium, Roswell Park Memorial Institute 1640, dan Hams F12 Nutrition Mixture. Selain menggunakan media yang tepat untuk pertumbuhan sel-sel juga dijaga dalam suhu yang benar. Misalnya, sebagian besar sel mamalia diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius untuk pertumbuhan optimal, sedangkan sel yang berasal dari hewan berdarah dingin harus disimpan pada suhu yang lebih rendah. Laboratorium kultur sel. Tindakan lain yang harus diambil ketika bekerja dengan kultur sel adalah memastikan bahwa sel disimpan di bawah lingkungan yang steril. Kontaminan mikroba seperti bakteri, jamur, atau mikroplasma dapat merusak kultur dan menyebabkan data eksperimen tidak valid. Lamina flow hood selalu digunakan untuk mengerjakan kultur sel. Lamina flow hood dapat mempertahankan aliran udara yang stabil dan bersih serta mencegah kontaminan luar memasuki kultur.
Selain kontaminasi mikroba, sel juga dapat terkontaminasi oleh sel lain. Sel lain dapat ditumbuhi dan digantikan oleh sel lain yang tumbuh cepat secara tidak sengaja dimasukkan ke dalam kultur asli. Konsekuensi dari penggunaan sel lain yang salah diidentifikasi akan membuat kesimpulan ilmiah yang salah. Teknik kultur sel telah memajukan pengetahuan ilmiah sejak tahun 1930-an dan terus memberikan kita informasi berharga tentang semua aspek biologi.